Komando Pasukan Khusus di kawasan Cijantung ini terdiri dari sekitar 2.000-an personil. Anda saat ini mungkin mendengar ada suara sirine di markas Komando Pasukan Khusus. Artinya apa? Saya nanti akan mengajak Anda berbincang langsung dengan Panglima TNI Jenderal Muldoko yang saat ini baru saja tiba di markas Komando Pasukan Khusus. Selamat pagi, Panglima. Ini memiliki kesiapsiagaan tinggi, maka saya yakin pasukan saya yang lapis pertama pasti lebih tinggi lagi kesiapsiagaannya. Itu kira-kira. Kenapa saya ambil pada angle yang seperti sekarang ini? Tanpa ada pemberitahuan sebelumnya kepada Kopassus, mengapa memilih Kopassus sebagai tempat yang pagi hari ini dilakukan sidak? Ya, habis ini ada lagi nanti, tapi saya tidak bocorkan. Habisnya nanti ada lagi pasukan yang akan saya dadak, ya. Sebenarnya tadi itu filosofinya adalah kalau pasukan saya pada lapis ketiga kesiapsiagaannya tinggi, maka pasukan yang di lapis pertama, ya, pasukan yang di kotama, di kodam-kodam itu pasti memiliki kesiapsiagaan yang lebih tinggi lagi. Ini sebagai ukuran saya untuk memberikan keyakinan kepada Panglima apakah pasukannya betul-betul siap atau tidak. Pemirsa dan Panglima, kita bisa tunjukkan juga kepada pemirsa TV One pagi hari ini bunyi sirine. Nanti kita akan berbicara lagi Panglima karena kami masih memiliki banyak segmen bersama Panglima TNI Jenderal Muldoko terkait dengan menjelang pemilihan presiden pada tanggal 9 Juli 2014 nanti kean prajurit baik itu TNI Angkatan Darat, Kopassus menjelang pemilihan presiden pada tanggal 9 Juli 2014 mendatang. Kami akan mencoba berbincang bersama Panglima TNI Jenderal Muldoko terkait bagaimana upaya kesiapsiagaan TNI Angkatan Darat. Dan mungkin bisa kamera melihat ini kegiatan di pagi hari bersama Panglima. Bisa dijelaskan kegiatan yang saat ini diperagakan oleh pasukan khusus apa, Panglima? Kita ingin mengecek perlengkapan mereka, ya, perlengkapan tempur mereka, karena prajurit itu minimum diperlengkapi logistiknya tapi biasanya komandannya akan mempersiapkan 7 hari untuk operasi. Jadi pada keadaan yang terdesak seperti apapun, mereka sudah siap menghidupi dirinya minimum 3 hari. Itu kira-kira, ya. Oke, bisa ditunjukkan. Mungkin saya akan berbincang langsung dengan personil yang ada di sini terkait dengan kedatangan Panglima TNI Jenderal Muldoko. Selamat pagi. Mohon izin Mas, bagaimana reaksi personil ketika Panglima tiba-tiba datang ke markas Komando Pasukan Khusus? Kaget, langsung ada alarm untuk menyiapkan perlengkapan yang akan dialarm itu, Pak. Iya, sebelumnya tadi sedang melaksanakan kegiatan yang kegiatan masing-masing. Yang MP ikut merpati putih, yang kegiatan poli olahraga bersama, ikut olahraga bersama, yang ikut lari juga. Habis ada Panglima datang, langsung dialarm, segera ambil perlengkapan semuanya langsung berkumpul di sini. Terima kasih. Kami akan mencoba untuk berbincang kembali bersama Panglima TNI Jenderal Muldoko. Saat ini Anda bisa melihat bahwa semua pasukan sudah siap siaga di markas Komando Pasukan Khusus. Panglima, terkait dengan kesiapsiagaan menjelang pemilihan presiden mendatang, apa yang nantinya akan dikerahkan? Ya, formulasinya sama dengan yang kita siapkan pada saat pengamanan pemilu legislatif, ya. Hanya menurut analisa saya bahwa kekuatan ini pasti akan lebih besar dikerahkan, karena kalau legislatif kemarin bersifat cair, sekarang pemilihan presiden sudah ketahuan, ya, antar siapa dengan siapa dan seterusnya, sehingga pasti tingkat kerawanannya mungkin lebih tinggi daripada yang lalu, sehingga diperlukan kesiapan pasukan yang lebih hebat lagi, lebih baik lagi. Kita tidak ingin ada sebuah situasi yang terabaikan atau tidak tertangani dengan baik. Itu. Terkait pengamanan di titik yang dianggap rawan selama ini. Menurut saya sangat berbeda penanganan pengamanan legislatif dengan pengamanan presiden, ya. Itu yang
angle yang sangat berbeda di situ ya. Karena tadi kalau legislatif masih cair ya, tetapi pemilihan presidennya semakin jelas siapa akan ketemu siapa dan seterusnya. Saya tidak mengatakan siapa lawan siapa, tidak, tetapi antara kandidat semakin jelas, masing-masing memiliki pengaruh yang semakin spesifik, semakin kristal begitu, sehingga kemungkinan untuk terjadi gesekan itu mesti ada. Nah, disitulah kita tidak boleh terlambat dan menangani. Ibarat api itu sebelum besar harus kita selesaikan. Ya, itu kira-kira. Kemudian Panglima, ketika sudah ada deklarasi Capres dan Cawapres, apakah nantinya di awal setelah deklarasi tersebut akan dilakukan pengawalan terhadap calon-calon yang akan maju nantinya? Untuk TNI tidak ada tugas untuk itu ya. Secara spesifik tidak ada dalam undang-undang, tetapi sudah menjadi tanggung jawab kami bahwa setiap warga negara harus terlindungi dengan baik. Gitu. Terkait dengan calon yang maju yang latar belakang militer, dari sudut pandang Panglima seperti apa? Saya tidak punya kapasitas untuk mengomentari. Yang perlu saya siapkan, para jurid saya siap. Itu saja. Rencananya setelah sidak di satu titik di markas Komando Pasukan Khusus nantinya juga akan beralih ke titik lain walaupun saat ini masih rahasia Panglima ya? Pasti. Saya akan ini terus-menerus akan lakukan. Ya, akan saya lakukan. Hanya biasanya begitu, kalau saya sudah inspeksi pada satu tempat lain pasti lebih, karena berita ini akan menyebar. Tapi nggak apa-apa, saya bisa datang setiap saat, saya bisa datang malam hari, saya bisa datang kapan saja. Baik Panglima, apa kabar Indonesia akan segera kembali sesaat lagi pemirsa.